Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kita lanjut belajar bahasa Indonesia lagi dan masih tentang informasi. Hari ini kita akan membahas tentang menuliskan informasi berdasarkan gambar. Ayo ingat kembali cara menuliskan informasi dalam tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang pahlawan Bung Tomo. Saat melihat gambar pahlawan Bung Tomo, berarti kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, nah ini dia, sudah terdapat gambar pahlawan kita, pahlawan Bung Tomo atau pahlawan Sutomo. Saat kita melihat gambar tersebut, jika kita sudah membaca tentang pahlawan Bung Tomo, maka kita sudah mendapatkan gambaran tentang informasi penting yang sudah kita dapatkan. Misalnya seperti ini. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920. Meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Ia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Adalah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945. Hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijojo, seseorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibunya merupakan perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Nah, demikian kiranya yang informasi yang sudah tergambarkan setelah kamu melihat gambar pahlawan Sutomo atau Bung Tomo. Kemudian, menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Hal tersebut mempermudah kita dalam mengingat isi teks dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi seperti berikut. Yang pertama, tokoh pahlawan yang dibicarakan atau cerita yang sedang dibicarakan. Yang kedua, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut atau sikap baik yang harus diteladani dari tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebelum membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang seseorang pahlawan nasional, kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan lebih memahami tentang pahlawan tersebut. Kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Dan yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Selanjutnya, mempresentasikan informasi penting dari teks. Kita tidak belajar cara memperoleh informasi dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi yang sudah diperoleh dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukan dengan percaya diri, serta gunakan bahan dan kalimat yang mudah dipahami.
dari informasi yang sudah kita dapatkan. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.